Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Wibi, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Meskipun di masa pandemi kita masih diberi kesehatan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat ya anak-anak? Masuk. Oke. Nah, saya absen terlebih dahulu. Hari ini siapa ya yang tidak masuk? Oke. Bagus sekali, kalian ternyata masih semangat untuk mengikuti tatap muka virtual ini. Nah, untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan layanan kali ini yaitu adalah satu, menjelaskan peserta didik mampu menjelaskan belajar efektif selama pandemi. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang strategi belajar efektif dan efisien di masa pandemi ini. Untuk kegiatan kali ini kita laksanakan yaitu 1 JP. Oke, sebenarnya ada 2 JP, tapi kita laksanakan 1 JP. Nanti yang 1 JP-nya untuk mengisi LKPD evaluasi hasil, dan selain LKPD dan evaluasi hasil, kalian nanti juga akan saya kasih link absen di grup WA. Nah, apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini anak-anak? Siap. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menanyakan materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu itu akan membahas tentang apa anak-anak? Masih adakah yang ingat? Tentang gaya belajar. Bagus sekali, kalian masih ingat, yaitu tentang gaya belajar. Nah, gaya belajar itu ada berapa? 3. Ada 3, apa saja? Nurfakin, ingat gaya belajar itu ada apa saja? Gaya kinesis. Gaya belajar gaya visual. Oke, Mbak Siska, bagus sekali, masih ingat, luar biasa kalian semua ya. Dan Ibu berharap kalian bisa menerapkan gaya belajar sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang cara belajar efektif dan efisien. Ibu izin share screen untuk menampilkan materi di anak-anak. Sudah nampak anak-anak? Ya. Nah, oke. Nah, materi kita kali ini yaitu cara belajar efektif dan efisien. Nah, tujuannya sudah saya sampaikan di awal, tapi saya akan ulangi kembali, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan pengertian belajar selama pandemi. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang strategi belajar efektif dan efisien di masa pandemi. Sebelum ke materi ini, Ibu akan menanyakan sedikit tentang belajar. Bagaimana cara belajar kalian selama ini? Belajar kalau ada tes saja, Bu. Oh, belajar kalau ada tes saja. Nah, yang lain bagaimana cara belajarnya? Belajar saat tes saja, Bu. Oh, sama ya. Berarti, nah, menurut kalian, belajar saat tes saja itu sudah efektif atau belum ya? Belum. Latihan belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah pengetahuan dari bahan yang telah dipelajari.
Menurut Ferismayanti, pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet. Nah, dari pemaparan tersebut kita bisa tarik kesimpulan. Belajar selama pandemi itu seperti apa? Nah, menurut saya belajar selama pandemi itu adalah aktivitas untuk mendapatkan pengetahuan yang dilaksanakan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi khususnya internet serta menggunakan platform atau media belajar online seperti Zoom, Google Meet, Teams, dan lain-lain. Seperti saat ini yang kita lakukan, ini termasuk belajar selama pandemi atau enggak sih anak-anak? Pandemi. Belajar sama Ya, betul sekali, bagus sekali. Nah, sebelum ke materi berikutnya, Ibu untuk mohon share screen untuk pemutar video ya anak-anak. Udah nampak anak-anak? Sudah. Analisis dari video tersebut. Nah, kalian coba analisis kendala-kendala apa saja ya yang kira-kira dari belajar daring yang tadi di video itu. Tidak semua siswa jaringan internet dengan mudah. Ruang belajar yang belum nyaman. Belum mempunyai ruang belajar. Terus? Semua siswa mampu tidak pembelajaran daring. Oke Mbak Anissa, pinter sekali, bagus sekali, pendapatnya sangat luar biasa, benar. Di dalam video tadi, tidak semua siswa mempunyai jaringan yang kuat, benar. Sehingga siswa harus mencari tempat untuk mendapatkan jaringan yang kuat. Bahkan mungkin siswa juga harus memilih kartu provider yang mendukung, ya. Sehingga pembelajaran daring tetap berjalan lancar. Ada dari video tadi kesimpulannya adalah pembelajaran daring itu memang banyak kendalanya, terutama jaringan, mungkin HP yang kurang memadai, atau bahkan mungkin suasana belajar yang kurang nyaman, atau bahkan kuota kita yang tidak punya. Nah, tapi jangan dijadikan alasan kendala-kendala tersebut sebagai alasan kita tidak mengikuti pembelajaran daring. Karena apa? Karena dari kendala-kendala tersebut akan ada solusi untuk dijadikan supaya kita bisa belajar, tetap belajar. Okay? Faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua yaitu faktor eksternal. Dampak COVID, semenjak terjadinya pandemi COVID-19, sangat berdampak di segala hal. Salah satunya adalah pembelajaran, sehingga mengharuskan sekolah dilaksanakan secara online. Menurut Aji, masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring atau online diantaranya adalah satu, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Dua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga yaitu akses internet yang terbatas. Yang menjadi kendala. Yang keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran. Belajar efektif dan efisien di masa pandemi COVID. Yang pertama yaitu belajar di waktu yang tepat. Yang kedua, atur area belajar yang nyaman tuh. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yaitu yang keempat, siapkan koneksi internet. Ibu punya video satu lagi nih. Ada tips, beberapa tips cara belajar efektif. Nah, menurut Word on Wheels dari Yogyakarta, sebentar saya putarkan. Halo Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan fans on Wheels. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Ya, kita berjumpa lagi kali ini. Apa yang akan kita sharekan kali ini ya? Pokoknya ikuti saja, pasti keren.
atau belajar rumah yang kan dan anti bosan. Ya gimana kondisi ini paling aman ya di rumah. Semoga musibah ini berlalu ya, agar kita bisa belajar lagi di sekolah. Oke, tips yang pertama adalah selaraskan jadwal belajar di rumah dengan belajar di sekolah, supaya kita bisa mengikuti terus perkembangan yang ada di kurikulum. Nah, Ibu akan memberikan contoh kasus. Nah, contoh kasus untuk didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Sudah saya share di grup WA, saya bagi menjadi 3 kelompok, kan briefing terlebih dahulu, supaya konsentrasi kita terkumpul kembali. Gimana anak, setuju? Tuh. Kertas warnanya Putih. putih. Susu warnanya Putih. tapi minumnya Air. siapa yang jawab susu? Iya, yang jawab air. Wah, konsentrasinya bagus. Kalian luar biasa. Ini ada kasus, saya tampilkan terlebih dahulu kasus. Sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian di grup WA, dan setiap siswa harus menyampaikan pendapatnya masing-masing. Saya kasih waktu untuk berdiskusi. Nah, ya, sudah diskusi, sudah selesai, ada yang ingin tampil? Yang tidak mempunyai ibu ya cara sekolah meminta tugas bapak guru atau mencari bidu. Oke, benar. Bagus sekali Mbak Anissa jawabannya dari kelompoknya Mbak Anissa, luar biasa. Dari kelompok 3 sekarang, apa pendapat dari kelompok 3? Anton dari mencoba pada teman berhubungan satu yang agar tidak ketinggalan pelajaran. Oke, bagus sekali. Pendapat lain dari kelompok lain mungkin. Anton mempunyai HP yang kurang memadai. Cara penyelesaiannya, apabila Anton tidak memiliki HP yang memadai, dia bisa belajar bersama temannya yang mempunyai HP yang memadai. Bagus sekali Mbak Kusnul Khotimah. Wah, kelompok 1 juga luar biasa ini. Mempunyai pendapat lain dari kelompok lain juga. Nah, kita bisa tarik kesimpulan ini anak-anak. Anton ini mempunyai beberapa kendala. Pertama HP, ya, HP yang kurang memadai. Yang kedua yaitu jaringan atau kuota yang terbatas. Yang ketiga, Anton malu bertanya dengan temannya. Nah, ada beberapa masalah. Nah, ini bisa dicarikan solusi ya. Solusinya ya tadi, bisa menghubungi guru kelas atau wali kelas atau teman-temannya. Jangan malu, karena apa? Kalau kita malu pastinya kita akan ketinggalan pembelajaran. Nah, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Sudah paham? Sudah. Nah, alhamdulillah, kalian luar biasa, tetap semangat meskipun sudah siang seperti ini, kalian masih tetap semangat. Nah, ini sudah pembelajaran kali ini sudah selesai. Ibu akan menge-share link absensi yang akan saya share di grup WA. Nanti kalian harus mengisi absen, ya. Saya share juga link evaluasi dan LKPD. Nah, pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang LKPD. Mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan menutup dengan doa, ya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.